Balik lagi, gimana Bud? Kalau di luar negeri gimana Bud? Oke. Di luar negeri mungkin saya bisa menambahkan juga karena kebetulan saya waktu itu juga barengan sama Rishad diberi kesempatan untuk studi ke luar negeri. Kami berdua mendapat kesempatan untuk mengambil studi di Singapura di National University of Singapore (NUS) gitu ya. Mungkin ada segelintir anak-anak atau sahabat Eduversity yang udah sempat dengerin atau mungkin juga belum. Jadi mungkin yang kita bisa share nanti Mas Rishad juga mungkin bisa nambahin juga kalau saya ada kurangan berdasarkan pengalaman aja gitu ya. Jadi mungkin bermanfaat buat adik-adik semua. So, saatnya saya mungkin juga share screen karena mungkin sekarang lagi ngetrennya. Share screen semua. tapi ini nggak boleh ngomong yang ke nusnya jalur beasiswa loh ya, karena jalur umum semua. Karena tadi kita nggak ngomong beasiswa semua. Belum ya. Nanti mungkin ada topiknya khusus buat beasiswa. Bener, episode beasiswa nanti ya. Bener. Jadi kita bahasnya spesifik. Nah, oke. Jadi kita mungkin mulai dari cara masuk kali ya. Dari cara masuk, dari pengalaman kita yang lumayan udah beberapa dekade lalu mungkin sedikit berubah, namun secara garis besar masih sama gitu ya. Mungkin kita share sedikit pada zaman kita dulu, sekitar 10 plus tahun yang lalu, ada tes masuknya. Karena apa? Karena NUS ini banyak proporsi international student-nya, jadi dari segi jalur, dari segi kualifikasi mereka harus filter yang lumayan banyak, nggak seragam. Jadi untuk seragamin mereka pakai tes masuk yang basisnya itu A-level Cambridge. Jadi itu materi kurikulumnya, dan untuk persiapan ke depan seperti apa, mungkin kita juga ada konten khusus buat itu. Dari segi requirement, tapi sedikit berubah juga ya, karena masa-masa pandemi ini, karena susah mungkin dan tidak memungkinkan untuk mengadakan tes masuk. Tes masuknya itu biasanya per negara, jadi waktu itu seperti hotel atau di salah satu SMA disewa, jadi semua orang masuk ke sana untuk ambil tes masuknya. Dan itu nightmare banget ya Bud ya, setelah keluar dari ruangan itu pada mukanya semuanya pucat habis itu saling berapa lama tesnya itu? Wah, kayaknya setengah hari ya, kalau nggak salah. Setengah hari. Jadi ada beberapa subjek sih. Ada bahasa Inggris dulu, bahasa Inggris. Setelah itu dipisah-pisah tergantung dari prodinya Coach Billy. Prodi apa yang kita ambil. Tapi bandingin aja sih, kalau di Indo kan sekarang 195 menit. Sekitar segituan kayaknya ya, sekitar segituan. Jam plus break gitulah. Plus break. Silakan Kak Budi. Oke, jadi tesnya sekitar setengah hari, ada beberapa materi, yang pasti ada itu ya Inggris, karena bakal materi semuanya dikirim dalam bahasa Inggris. Dari segi COVID-nya sendiri, mungkin sedikit ada perubahan, karena nggak mungkin lagi untuk mengadakan tes masuk secara massal, physical gitu, dengan semua mahasiswa-mahasiswa yang potensial. Jadi mereka mulai mengadopsi berdasarkan ujian nasional di negara-negaranya sendiri. Jadi ini ada beberapa, ini dari website NUS langsung, bisa sahabat Eduversity langsung buka, alamatnya juga di atas ini. Berdasarkan negara-negaranya aja, jadi Indonesia ada UN, yang mungkin kita bahas lebih lanjut ya, apakah UN itu masih relevan di Indonesia? Padahal sudah dihapus. Benar. Tapi dipastikan tidak ada. Benar. Nah, makanya. Ya, jadi ini yang akan menarik sih Coach Billy. Kita sudah ada episode spesial akan kita upload segera. Pada dasarnya kita sangat penasaran dan kita pengen ngulik, karena ini kan UN sudah tidak ada, dan yang sepengetahuan kami diganti menjadi nilai raport per masing-masing sekolah Coach Billy. Jadi bayangkan antara kelas saja nilai raport sudah tidak objektif, apalagi antara Indonesia. jadi ini kan akan menjadi hal yang menarik. Dulu pas waktu zaman kami sama Budi itu adalah University Entrance Exam, itu adalah yang maknyusnya banget, itu udah keluar tes langsung lesu. Sekarang kita pengen tahu ini bagaimana seleksinya, nanti tunggu episode yang akan datang gitu ya Budi ya. Benar. Jadi kita bakal interview anak-anak yang baru masuk atau akan masuk, seperti apa sih materi yang bakal dites atau bahan apa yang menjadi kriteria NUS untuk filter mahasiswa masuk gitu. Jadi dari segi requirement masuk dan prosesnya gitu lah.
Jadi Tapi bisa jadi timeline. tak potong Kak Budi, bisa jadi dirubah nih karena pengumuman hilangnya UN juga baru 2-3 hari ini sih. Bisa Oke. jadi Oh, resminya baru 2-3 hari. ya, benar. Jadi bisa Oh, jadi oke. setelah ini juga NUS juga ngelihat gitu kan, akhirnya nggak tahu yang mau dipakai nilai yang mana lagi gitu. Benar-benar. Oke. Jadi menarik banget kalau kita bakal udah bisa interview anak-anak itu, apa sih yang mereka sekarang pentingin, apa sih yang mereka prioritasin dari segi profil mereka, dari segi nilai akademis mereka supaya mereka bisa potensi masuk NUS. Jadi dari segi timeline semuanya NUS semua ada di website, gampang banget, asal tahu linknya, bisa langsung dilihat lah requirement, dokumen, kapan perlu diupload dan kapan kamu tahunya, seperti itu. So yang kedua mungkin saya mau bandingin juga adalah mungkin dari segi jumlah mahasiswa ya, karena mungkin menggambarkan juga gede nggak sih kampusnya, ada berapa orang sih gitu loh. Nah ini dari data langsung NUS academic year 2020-2021, jadi lumayan fresh, ada sekitar 31.000 mahasiswa dan ini semua undergrad doang ya, jadi semua S1 doang. Jadi ada juga postgraduate dan sekitar 8.000 sampai 10.000, jadi total mahasiswa sekitar 40.000 dalam kampus. Seperti itu. Dan lumayan menarik, nggak tahu ini data abstrak aja, male female-nya kurang lebih balance, jadi mungkin kalau ada yang terbuka jalur jodohnya bisa lumayan menarik. Sampai sedetail itu ya. Iya benar juga ya, jangan-jangan kepentingannya untuk tadi ya, meningkatkan angka kehamilan di Singapura. So, jadi dia juga bagi ada beberapa fakultas, fakultas Arts and Social Science, dan salah satunya FISIP ya, ini FISIP, School of Business, Management, Computing, ilmu apa ya ini, TI ya mungkin ya, Teknik Informatika, Kedokteran Gigi, Dentistry, Design Environment ini Arsitek dan Facility Management, habis itu fakultas kita yang mana ya? Oh iya, Fakultas Engineering dulunya. Salah satu yang paling besar sekitar 1.000. Itu ada yang female-nya cuma 1 itu. Kenapa? Oh, engineering 1. Wah, ini jangan jadi terpengaruh lihat gitu kan. Di awal opininya dibangun lihat itu perbandingan akhirnya. Oke, kita lihat kolom yang terakhir aja ya totalnya gitu loh. Mungkin, nah ini sebagai gambaran aja fakultas apa aja yang tersedia dan berapa sih yang bisa terima masuk. Tapi ini semua adalah komunitas mahasiswa NUS-nya. Dan komunitas mahasiswa NUS itu garis besarnya ada mahasiswa lokal dan mahasiswa internasional. Nggak ada persentase yang pasti, namun berdasarkan data-data artikel koran, segala macam, sumber-sumber terpercayalah, bukan hoax atau segala macam, sekitar 15% sampai 20%. Jadi dari 31.000 mahasiswa S1, mahasiswa S1, sekitar 6.000-an itu international student. Dan nggak cuma Indonesia tentunya, ini juga mini United Nations. Jadi pada zaman kita 10 plus tahun yang lalu, ada mahasiswa dari mainland China, mahasiswa dari India, mahasiswa dari Malaysia, beberapa mahasiswa Eropa dan Amerika juga ada karena banyak exchange programnya. Jadi lumayan internasional, Southeast Asia juga ada, Filipina, Vietnam segala macam juga lumayan banyak. Jadi dari 20% atau 15% kuota, bukan kuota ya, profil mahasiswa internasional, nggak ada kuota persisnya. Mereka tidak mendapatkan sistem kuota, tapi berdasarkan worthiness lah, layaknya kalian masuk NUS, itulah yang di-assess. Ya, dan ini menarik ya Budi. Jadi yang tadi barusan Budi masukkan ini adalah salah satu konsiderasi kenapa harus kuliah di luar negeri ya Budi ya. Multikultural. Jadi kalau teman-teman pengen mencari opportunity yang global, pengen mencoba mendapatkan pertemanan yang global, maka ini adalah salah satu cara tercepat ke sana karena seketika langsung lingkungannya ya ngomongnya bahasanya dulu tuh inget banget dulu teman ngaji saya itu adalah dari Pakistan Coach Billy. Jadi beneran ya kalau ngaji di sini kan sama Pak Ustadz gitu ya, di sini langsung sama Pakistan yang jenggotnya panjang-panjang. Nah ini warnanya merah gitu kan. Nah, apanya merah? Petinya. Jadi menarik. Moga buat silakan buat cari. So dari segi komunitas juga mungkin sedikit berbeda.
karena memang lumayan heterogenes ya, jadi dari semua negara lumayan ada, dari kampusnya vibrant banget, dan mau nggak mau harus ngomong Inggris gitu loh. Jadi mungkin ini salah satu yang bisa memotivasi kalian, karena bahasa itu bisa karena biasa ya. Jadi apalagi kalau nggak dipaksa ngomong, kalau bukan di fakultas atau di setting yang internasional seperti ini. Benar banget, dulu inget banget. Jadi percaya nggak percaya dulu tuh Budi masuk ke NUS tuh masih medok banget ya Budi ya. Jadi, wah, bahasanya cang-cincong, nggak ada yang ngerti bahkan. Orang Indo aja mungkin nggak ngerti. Jadi setelah pergaulannya benar gitu, setelah saya tidak bergaul dengan masyarakat banyak, ya benar lah. Pergaulan saya jadi terang lagi. Oke. Ada ya. So, itu dari gambaran jumlah student dan dari gambaran sedikit tentang tadi cara masuknya ya. Apa sih yang ada nggak data mahasiswa Indonesia berapa persen itu? Mahasiswa Indonesia mungkin kita bisa berdasarkan pengalaman dulu ya. Indonesia bukan salah satu negara internasional yang paling besar, tapi ya lumayan close knit lah, community-nya itu lumayan dekat. Tapi mahasiswa Indonesia juga ada kurang lebih dua jalur di sana. Banyak yang SMA atau high school yang sudah dari sana sendiri, dari Singapura atau dari negara lain masuk Singapura, atau direct dari Indonesia. Jadi ada perkumpulannya kita, perkumpulan mahasiswa Indonesia dalam NUS itu sendiri, dan ini lumayan umum buat tiap negara yang lainnya juga, perkumpulan mahasiswa dari negara-negara itu sendiri, dan waktu itu sempat ada banyak kegiatan lah di dalamnya. Jadi itulah cara kita tahu persis gosip-gosip dari Fanny Rose seperti apa. Dan itu coach Billy itu semua wakil presidennya pasti ganteng-ganteng kalau di sana itu. Gitu ya. Wakil presiden. Tadi ini wakilnya bukan presidennya ya, wakilnya aja. Wakil presidennya ganteng-ganteng, wakil presiden Pinus gitu, pintu. Apa yang internasional yang paling banyak dari mana Kak Budi? Pada zaman kita sih dari Cina dan dari India. China, India. Tapi yang mungkin representatif ya, itu dua negara terbesar di dunia juga gitu loh. Iya, dan yang menarik sebenarnya kita Indonesia tidak perlu berkecil hati ya, ya. Secara akademik kita sangat bersaing loh dengan teman-teman dari China dan India. Jadi ketika kita belajar sesuatu yang kalkulus misalnya, itu kan yang jelimet ya, ternyata anak-anak Indonesia tuh mampu bersaing dengan yang anak-anak dari China dan India. Itu juga sesuatu yang menarik, encouraging. Jadi nggak perlu minder bapak-bapak atau adik-adik yang nonton ini, ya, insya Allah kalian pasti bisa. Benar-benar. Jadi jumlah bukan menentukan apapun ya, jumlah karena memang mungkin banyak applicants dari sana, atau mungkin memang sasarannya NUS untuk negara-negara besar seperti Cina dan India ya. Tapi bukan berarti kualitasnya terkompromis segala macam, dan Indonesia bisa bersaing banget kok di sana. Banyak teman-teman angkatan kami, junior kami, senior kami yang banyak lanjut S2, S3, masuk industri segala macam. So, gambaran aja tentang profil mahasiswanya saat itu. So, mungkin yang berikutnya juga bisa ditampilkan, bukan promosi, tapi data ya. Kita cuma pakai data. Rankingnya juga. Kenapa sih negara kecil tapi banyak yang mau apply juga, ada 30.000 siswa, 20%-nya internasional. Satu pulau doang, tapi kok banyak yang mau masuk sistem pendidikannya. Karena sistem pendidikannya itu mungkin salah satu fokus dari Singapura sendiri ya, karena negara kecil, mereka nggak ada sumber daya sama sekali, sama sekali nol, nggak ada tambang, nggak ada apa. Ya, resource yang terbaiknya adalah orangnya, makanya budget mereka luar biasa besar untuk pendidikan, dan ini lumayan kelihatan dari kualitas pendidikannya gitu loh, dan kenapa orang-orang memilih dia. Jadi ada dua referensi ranking undergrad S1, ini ranking global, NUS masuk ranking 25, ini nomor 23 dan 24-nya itu di Cina, Tsinghua dan Beijing University. Jadi ini nomor 1, 2, 3 di Asianya untuk berdasarkan The World University Ranking tahun 2021 kalau nggak salah ini. Yang ranking yang kedua QS, kita di sekitar ranking 11. Nah, kalau adik-adik pasti mungkin kenal ya dengan nama-nama besar MIT, Stanford, Harvard, Caltech, semua tahu lah ya. NUS-nya nyempil di 11. Jadi kalau adik-adik lihat, semua dari UK, Eropa, dan Amerika nyempil satu Asia. Jadi berdasarkan dua ranking lumayan berbobot, dan inilah membuat
filter masih kompetitif, banyak banget yang mau masuk NUS. Jadi sekali lagi dari segi alternatif banyak juga dari segi kualitas yang bisa diconsider ke depannya nanti, dari segi international community, dari segi exposure ke luarnya, dan dari segi kualitas pendidikannya juga nggak kalah sama sekali gitu loh. Ada yang mau ditambahkan Mas Richard? Penasaran nih sama biaya kuliahnya nih Bud. Ya pasti Coach Billy juga penasaran sama biaya kuliah nih. Tadi ngecek ranking juga sih masalahnya, karena kan yang meranking kan juga banyak. Banyak ya, jadi berdasarkan referensinya aja. Ini saya kan tadi coba googling di Webometric, dan benar sih posisinya cukup tinggi kalau di Webometric itu 241 dunia, gitu kan. Lumayan. Oh iya, lupa nambahin ya Bud ya. Jadi definisi ranking ini biasanya mereka melihat dari matriks yang banyak ya Bud ya. Ya, betul. Jadi dari kemampuan para dosennya mempublish report, mempublish study, jurnal. Itu kenapa penting? Karena itu merefleksikan seberapa pinternya profesor-profesor dalam mengajar, dalam akademik. Lalu kedua adalah ini ada semua di sini. Nah, ya benar, ini menambahkan aja. Itu sengaja nggak digeser tadi, Pak. Lagi verbal, saya cuma insight-nya aja gitu. Jadi dari fakultasnya ke ketersediaan fasilitas, terus melting pot-nya tadi, international student-nya seberapa banyak, dan juga rasio guru dan siswa itu juga ada semua ya, Bud ya. Jadi kalau adik-adik pengen lihat ranking, ya jangan lihat rankingnya tapi tolong lihat matriksnya itu ya, matriksnya apa yang diukur. Nah, apakah itu sesuai dengan balik lagi prioritas adik-adik atau enggak tuh? Dan boleh diperbandingkan dengan yang di Indo juga kan? Oh, boleh. Ada di sini ada ITB mestinya masuk juga tuh buat di QS tuh buat di QS. Ya, saya juga ada tadi. Nah, itu. Nah, betul. Nah, itu study portal berdasarkan Times dan berdasarkan Top University Ranking. Ya. Jadi mungkin beberapa nama yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Yap. Dan bisa dibandingkan juga di Webometrics. Jadi benar banget yang dikatain Coach Billy dan Mas Richard, lihat matriksnya, lihat apa yang jadi ukurannya, yang penting di mana itu yang kalian target. Sesuai dengan keinginan kalian deh, pokoknya sekarang udah zamannya terbuka banget. Terbukaan, benar, semuanya sekali. Bisa diakses. Benar. Kalau dulu kita ngikutin kata orang ya, Coach Billy mungkin ya sama kata orang tua Mas, karena biayain. Iya sih dengerin kata hati. Kata hati orang tua, kata hati orang tua. Masa jauh banget ngejarnya sampai ke sana kata hati. Oh, berarti dulu yang dikejar. Hatinya tuh yang Tapi lain. kita selanjutnya yaitu jadi di NUS juga banyak, di website NUS juga banyak informasi. Jadi ada satu salah tingkah Oh enggak salah tingkah. Pasti linknya ada di sini semua kan. Nah ini ada yang namanya indicative grade profile ya. Jadi ini lebih mungkin relevan ke peserta lokal atau aplikan lokal Singapura sendiri. Nilai-nilai apa aja yang diterima di NUS per jurusannya gitu loh. Ini grade apa aja gitu loh, rankingnya atau nilainya seperti apa. Jadi ada bahannya dan ini berdasarkan 10th percentile dan 90th percentile. Ini kalau kelas statistiknya Coach Billy mungkin nanti dibahas. Persentil 10 dan persentil 90. Yang 50 itu median apa min ya? Nah, kalau datanya bagus semuanya jadi satu, modus, median, min semuanya di tengah. Oh, di 50. Kalau distribusinya normal gitu sih. Kecuali kalau nggak normal. Billy Channel. Tapi sampai segitunya saya juga baru tahu ternyata juga akhirnya nih yang juga diduplikasi sama LTMPT ya Mas ya di Indonesia. Jadi ketika mengumumkan nilai tidak hanya kemudian benar-benar Kak Budi tadi, tidak hanya kemudian ngomong nilainya berapa, tetapi kemudian lebih kepada sebuah distribusi sebaran benar sebarannya benar. Menarik sih. Benar. Bahan referensi aja buat sahabat Eduversity, tapi ini juga lebih ke arah local applicants. Jadi untuk kriteria internasional mungkin susah banget untuk distandarisasi, makanya nggak disebutin langsung di sini. Dalam skala huruf dan angka itu ya tadi. Ya, benar. Admission requirement tadi kita udah bahas. Nah, mungkin dari segi dolar atau rupiahnya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Langsung jadi clickbait. Saya gedein dulu supaya jelas angka-angkanya, nggak ada kehilangan koma dan titiknya. Nah,
Jadi dari segi apa ya, tuition fee, uang sekolah lumayan straightforward, gampang banget. Jadi ada yang namanya full fee. Kalian langsung bayar full tuition fee-nya tanpa ada ikatan kerja, tanpa ada ikatan kontrak. Dan ini untuk Singapore Permanent Resident dan International Student. Oke. Dan ini semua dalam Singapore dollar, kursnya sekitar 10.000, jadi dikalikan 10.000. Jadi kalau full fee yang paling mahal pasti medicine sama dentistry, sekitar 160.000, jadi sekitar 1,6 miliar. Benar ya? Iya benar, 1,6. Ya, 1,5, 1,6, betul. Jadi Kalau untuk dibandingkan di Indo tadi 10 kali lipat ya Mas ya. Iya, betul. Kecuali yang mandiri ya, tergantung Sempurna. jalur mana. Iya, sama beberapa PTS juga ya. Oke. Dan untuk jurusan kita, engineering, saya dan Mas Richard dulu sekitar 38.000. Jadi ini sekitar 400 juta per limanya untuk 4 tahun. Ya. Dan ini kalau apa ya, biaya full lah, bayar langsung. Itu kagetnya terkait juga kenapa orang banyak berobat ke Singapura ya. Dengan nolnya kok banyak, kok masih kesini gitu ya. Tiketnya murah kali. Tiketnya murah, oke. Kan terkenalnya di situnya gitu loh. Betul. Kan kaitannya bisa jadi itu. Orang kuliah aku udah mahal, masa kemudian gajinya murah itu ya. Dan lumayan kan angkanya memang kalau berobat ke sana ya Mas ya. Betul. Lumayan, karena dihitungnya semua berdasarkan international patients kan. Jadi mereka memang strukturnya negara ada angka residen ada biaya sendiri, untuk internasional ada biaya sendiri karena memang subsidinya berbeda. So itu untuk jalur yang tanpa ada subsidi dan segala macam. Namun di Singapura juga sangat umum yang orang ngambil namanya tuition grant. Tuition grant ini bantuan subsidi pemerintah, di mana pada saat kita 10 plus tahun yang lalu sekitar 2/3 yang disubsidi ya, Syed, ya. Yang dibayar hanya sepertiganya saja. Kita keluarin dari kantong 1/3 dari biaya yang tertera di sini. Tapi itu untuk ya, semua mahasiswa internasional apa hanya untuk? Nah, dulu ada kriterianya, jadi ada tergantung dari tes masuknya juga dulu ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Jadi dulu ada yang namanya student loan, pinjaman. Kalau student loan itu harus dikembalikan. Ada yang namanya tuition grant, itu potongan subsidi, tapi tergantung dari nilai. Beasiswa juga banyak banget, beasiswa dari Singapura, dari Indonesia, dari swasta Indonesia juga ada juga. Jadi macam-macam sih ya. Terus ya, apalagi beasiswa yang paling banyak beasiswa PMS ya, Bud, ya itu ya, Papa Mama Scholarship gitu. So yang tuition grant lumayan membantu banget. Jelas ada syaratnya sedikit, yaitu sekitar ada bond. Jadi bond itu kalian diharuskan kerja di Singapura 3 tahun setelah lulus. Itu aja. Jadi nggak perlu bayar. Jadi bentuknya bukan loan atau pinjaman, tapi ya subsidi. Gitu. Nggak perlu dibayar uangnya cash, tapi diharuskan. Dan pengalamannya juga not bad ya, karena setelah lulus kenapa nggak kerja dulu di sana gitu loh, sebelum mungkin consider balik ke Indo. Jadi ini mungkin salah satu yang bisa menjadi justru nilai tambah daripada nilai. Atau malah kemudian setelah 3 tahun nggak pingin balik. Wah, kayak siapa tuh? Ya, kena terpojokkan deh. Kalau saya orang tuanya nggak tak bolehin balik, udah di sana. Tapi baik lagi sih, sekarang zamannya sudah global juga ya, Coach Billy ya. Ada sebagai warga negara Indonesia bisa berkarya dari manapun ya. Kayak Mbak Anggun, Mbak Anggun ngomongnya Mbak. Kenal banget ya ini. Waduh, kenal banget ini. Temen nari. Kan seneng nari Mbak Anggun waktu di Solo itu. Siap, Bud. Monggo, Bud. Oke, so itu dari segi overview tentang biayanya. Tapi ya memang banyak banget jalurnya, ada tuition grant, juga ada jalur beasiswa tentunya yang banyak dicari orang. Namun seperti kata Coach Billy, tidak boleh membandingkan beasiswa kalau kita tidak tadi membahas beasiswa juga. Buat konten yang baru supaya memang pembahasannya fokus gitu. Jadi adik-adik semua dapat gambaran yang objektif, yang lumayan komprehensif. Jalur 1 beasiswanya apa, jalur 2 apa, dan jalur 3 seperti apa, kayak gitu. Oke, itu aja mungkin sharing sedikit tentang NUS, dan untuk sedikit penggambaran aja, dalam beberapa minggu ke depan kita juga bakal
mulai merilis beberapa konten yang spesifik ke NUS karena memang itu alma mater saya dan Mas Rishad. Foto interview adik-adik yang kurang lebih seumuran lah, lebih dekat umurnya dengan sahabat Eduversity yang mungkin sekarang baru tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mahasiswa-mahasiswa langsung lah. Seperti apa sih pengalaman mereka pada saat sebelum apply, mereka dulu sempat consider apa aja nggak sih di Indonesia pas. Ya, benar. Selain mahasiswa-mahasiswa langsung gitu. Benar. Dan nanti sebagai bocoran bukan cuman video konten doang ya. Nanti mungkin Coach Billy Channel, Eduversity dan Fabulous Generation juga collab lagi. Kita bikin tryout spesial masuk NUS gitu ya Coach Billy. Boleh. Tryout masuk spesial masuk NTU karena jujur itu Masya Allah keluar ruangan bikin lesu itu bikin lesu. Masih ingat ya sampai sekarang traumanya membekas mendalam. Bener. Tapi ya gitu sih Bud. Mungkin kalau komen overall dari gue boleh Bud? Boleh, ini silakan. Jadi mungkin nanti dari Coach Billy juga monggo silahkan. Pada dasarnya tadi kita sudah bahas PTN, sudah bahas PTS, sudah bahas luar negeri. Balik lagi tentukan roadmap kalian, prioritas kalian. Yang paling default pasti pilihannya adalah PTN karena kemana-mana lulusan PTN alumninya ya lebih mudah di mana-mana. Oh lulusan mana lu? ITB. Wah gue juga. Lah itu udah fix gampang. PTS biasa juga menjual fasilitas dan juga kepastian mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau memang itu prioritas kalian silahkan. Lalu luar negeri tadi juga melting pot pasti multikultural itu adalah salah satu hal dan masalah finansial ternyata bukan kendala juga. Tadi kita lihat PTS juga ada yang mahal, PTN ada yang mahal, mandiri, luar negeri juga ada yang mahal. Tapi itu jangan dilihat dari situ saja karena insya Allah di belakang itu banyak beasiswa yang sudah ngantri dan juga ya ada banyak hal lain yang ditawarkan sesuai dengan value added yang kalian cari sama-sama. Jadi sudah 8 Februari nih guys, adik-adik semua yang nonton silahkan, yang bagi yang belum browsing, pastikan subscribe dulu Coach Billy Channel, Eduversity dan juga Fabulous Generation untuk dapatkan informasi. Lalu kalau butuh apa-apa tinggal DM kami juga monggo. Ini keluarga besar juga dan kita pengen supaya adik-adik dapat yang terbaik buat kuliahnya. Oh iya, sebentar lagi tanggal berapa? 15 sampai 24 finalisasi SNMPTN. Jadi bagi yang belum punya pendamping silahkan datang ke Primagama. Dirutnya seneng itu kalau dipromokan gitu, dirutnya seneng. Sampai akademik maksudnya. Tapi balik lagi semua ini adalah jalur. Jadi ya libatkan orang tua, libatkan siapapun, keluarga. Jadi sampaikan isi hati kalian. Kalau disuruh A, mungkin kalian juga riset dikit. Kalau kalian maunya B, libatkan orang tua, komunikasi. Pokoknya semuanya dibelah yang nyaman. Boleh tambahin sedikit nggak? Boleh dong, nggak boleh. Udah selesai. Oh, saya langsung di-cut gitu aja. Mungkin tadi adik-adik kalau sempat ngelihat Coach Billy sampaikan data, saya dan Mas Rishad nyampain screenshot tentang beragam informasi. Ya, mungkin yang perlu garis bawahi adalah silakan riset, jangan pakai internet buat data yang mungkin enggak atau mungkin yang buat konten-konten yang mungkin kurang jelas, tapi informasi itu semua ada di sana gitu loh, gampang banget diakses. Kalau kalian udah mulai riset dari sekarang, mulai makin banyak lah waktu kalian untuk persiapan gitu loh. Jadi jangan buat alasan nggak tahu. Zaman sekarang mungkin nggak ada alasan lagi untuk nggak tahu gitu loh. Nggak tahu karena nggak nyari gitu loh. Jadi carilah mulai dari sekarang. Ada target universitas, silakan masuk websitenya, langsung mulai cari kapan perlu apa. Jadi riset lah gitu lah, ada effort dikit gitu. Betul sekali. Betul. Dan tadi requirement-nya kan juga nggak straightforward juga ya, Bet ya. Ada yang ujian tol, ada yang ujian masuk dan lain-lain. Pokoknya harus disiapin semua. Monggo Coach Billy, silakan Coach Billy. Kalau saya nambahin aja sebagai katanya generasi milenial ya, generasi Z atau apalah gitu ya. Kan beda generasi banget dengan saya. Saya sama Mas Rishad sama Kak Budi jauh lah. Cuman saya ngelihatnya lebih muda maksudnya dia. Makanya tadi kan dipotongin dulu semua biar bersih. Kalau saya sih hanya pinginnya gini, mungkin apa yang sama dulu pernah saya lakukan gitu kan. Coba aja semua jalur, baik yang di Indo maupun di luar Indo. Saya yakin kalau itu memang Anda bisa, kemudian Anda sampaikan itu ke orang tua, mesti orang tua akan support lah. Orang tua yang baik kan akan mensupport semua keinginan anaknya. Kalau saya sih ngelihatnya dari sisi itu aja, karena anak udah gede gitu kan ya, seneng aja semua orang tua ketika kemudian Anda nggak hanya
mencoba apply di Indonesia tentunya, coba juga di NUS, barangkali diikuti. Perkara nanti diterima semua, syukuri aja. Alhamdulillah. Kemudian Anda Good punya problem. betul. Jadi kan bukan masalah ya. Jadi Anda akhirnya malah bingung memutuskan mana yang harus diambil. Itu lebih menarik daripada Anda bingung memutuskan kok nggak dapat semua, aku terus kemana gitu ya. Itu sih tambahannya Mas. Biar nanti tambah banyak juga sih yang coba apply ke sana gitu. Dan yang tadi ya, kalau memang tertarik dengan PTS, manfaatkan harga early bird, jadi daftar sedini mungkin juga, itu supaya dapat potongan murah juga. Anyway, nanti uang bisa dikembalikan beberapa persennya juga, ini tidak 100%, tapi setidaknya kalau memang pengen potongannya PTS kecil. lebih awal, gede sekali. Jadi monggo, silakan Bud, kita kembalikan. Oke. So, mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan pada sesi kali ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat buat sahabat Eduversity semua. Kita perlu garis bawah lagi, ini semua membuka pikiran lah bahwa ada alternatif lain, dan alternatif lain apa sih yang harus dikejar gitu loh. Jadi lebih dari sekedar enrichment, bukan guidance talk gitu harus kemana, tapi setidaknya ada gambaran lebih lah tentang alternatif itu sendiri. So itu aja, semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di konten Eduversity, konten Coach Billy, dan konten Fabulous Generation yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.